Yesus. Pada pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya kasih judul Beautiful Broken Vessels. Ya, ini artinya bejana pecah yang indah. Nah, kita akan belajar dalam hari ini. Judulnya adalah Beautiful Broken Vessel. Bejana pecah tetapi indah di mata Tuhan. Dalam kehidupan ini, ya, dalam rumah tangga, dalam karir, bahkan dalam pelayanan, sering kita merasa kecewa atau putus asa. Kita merasa sudah gagal, ya, kita sudah hancur berkeping-keping. Kita sering merasa hari-hari ini kita gagal, ya. Kita merasa saya sudah tidak punya harapan lagi, ya. Hidupku sudah hancur berkeping-keping. Tapi mari kita belajar firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Dalam 2 Korintus 4 ayat 7-9 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Perhatikan, Tuhan katakan kita ini bejana tanah liat, ya, kita bejana tanah liat. Wajar kalau kita merasa kita sudah hancur, ya. Kita bejana tanah liat, kita bukan dari logam. Kita sangat vulnerable, kita rentan, ya, kita fragile, kita sangat rentan, kita mudah hancur, ya. Kita bukan dari logam. Mengapa? Karena Tuhan mau bahwa kita menyadari bahwa kekuatan yang ada dalam diri kita itu bukan dari diri kita sendiri. Harta yang kita punyai itu ada di dalam suatu bejana tanah liat. Dan sometimes God make you break up, ya, in order to make you shine. Jadi kadang-kadang Tuhan mau kita terpecah. Mengapa? Supaya harta di dalam tanah liat itu memancar keluar. Jadi kita harus sadar, wajar kalau kita merasa diri kita sudah aku gagal, aku bisa hancur. Tetapi ingat, memang Tuhan mau kita itu tanah liat loh. Kita ini bejana tanah liat, ya. Kita bejana yang terbuat dari tanah liat. Supaya apa? Kita bergantung pada Tuhan hari ini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami ditindas, namun tidak terjepit, ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. We are hard pressed on every side. Kami ditekan di setiap sisi, but not crushed. Tetapi kami tidak terjepit, ya. Mengapa? Saat kita dalam kesulitan, kita tidak terjepit. Artinya kita masih punya jalan keluar. Tuhan selalu memberi jalan keluar. Saat kami habis akal, kami tidak putus asa, ya. Apa artinya? Di sini dikatakan we are perplexed, ya. Perplexed itu artinya kusut nih, pikiranku lagi kusut. But not in despair. Tapi kami tidak putus asa, ya. Saat kita tidak tahu lagi harus berbuat apa, pikiran kita sedang kusut, kita tahu bahwa kita masih punya pengharapan. Jadi kita tidak boleh putus asa karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami
Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ya, we are persecuted, but not abandoned. Kami dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan sendirian. We are struck down. Kami dihempaskan, ya, but not destroyed. Tetapi tidak binasa. Saat kita teraniaya, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Perhatikan kata musim. Musim dalam bahasa Inggris itu season. Ya, jadi di setiap season Tuhan tidak pernah tinggalkan. Apakah itu sedang musim semi, musim gugur, musim dingin, atau musim panas? Season. Perhatikan kata season itu dalam bahasa Inggris juga berarti bumbu. Apa artinya? Perhatikan bahwa bumbu itu menguatkan rasa. Di dalam hidup kita, kalau nggak ada masalah, terasa hambar. Ya, jadi wajar saja Tuhan membuat kita melewati masa-masa itu karena, ya, seperti sinetron. Kalau hanya, ya, I love you, dia bilang yes, I love you too, selesai, nggak ada sinetronnya. Tetapi selalu ada begini, ya, selalu ada konflik, selalu ada masalah. Tetapi itu memperindah suatu cerita hidup kita. Bencana tanah liat itu dihempaskan. We are struck down. Dan nyaris dihancurkan. Namun orang benar tidak akan jatuh tergeletak. Mereka tetap berdiri tegak. Itu jadi firman Tuhan hari ini. Ya. Orang boleh menghempaskan kita. Orang berusaha ingin menarik kita jatuh. Tapi percaya nggak? Kalau orang ingin menarik kita jatuh, berarti posisi kita di atas. Kita ditarik, berarti kita di atas. Dan orang berusaha sampai ke posisi kita, berarti posisi kita jauh lebih baik dari mereka. Jadi Bapak Ibu, hari ini Tuhan mau mengajak kita melihat dari satu sisi berbeda. Lewat penderitaan akan muncul jiwa-jiwa yang terkuat. Karakter yang kuat itu, yang teguh, itu dibakar oleh bekas luka. Jadi kalau kita hari ini terluka, Bapak Ibu, kalau hari ini kita merasa kita terhimpit, Tuhan sedang membakar kita menjadi lebih murni. Oke. Kita belajar firman Tuhan. Tuhan katakan, mari kita belajar dari tukang periuk. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan tukang periuk, tetapi sebenarnya dalam bahasa Inggris itu pottery. Ya, jadi Jeremia, ya, itu the potter house, di tempat pembuatan keramik. Nah, kita belajar. Tuhan hari ini mau minta kita belajar dari tukang keramik. Firman Tuhan datang, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja di pelarikannya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kalau Bapak Ibu hari ini membaca firman ini, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Apabila bejana yang sedang dibuatnya itu dari tanah liat, di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya.
Dalam bahasa Inggris dikatakan, but the pot he was shaping from the clay was barbed in his hand. So the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him. Jadi dikatakan pada waktu tanah liat itu yang di tangannya itu marked. Marked itu crush, ya, atau ruin. Itu pecah atau rusak. Ya, so the potter form it, membentuk itu menjadi another pot, menjadi bejana lain, shaping it as seemed best. Jadi pada waktu dia itu rusak, Tuhan nggak tinggalkan. Tuhan kreasi lagi menjadi lebih baik, menjadi paling baik, menjadi best to him, menjadi sangat baik. Jadi sebenarnya, ya, firman Tuhan ini sedang mengajar kita satu seni. Itu namanya kintsugi art. Pernah dengar nggak? Ya, kintsugi art itu bahasa Jepang. Ya, kintsugi itu bahasa Mandarinnya adalah cinci. Cin itu emas, kin. Ya, sugi itu ci. Cin itu emas, ci itu artinya menyambung. Jadi disambung dengan emas. Atau bahasa Jepang yang lain mengatakan kinsukuroi. Kinsukuroi itu kin, emas. Sukuroi itu adalah san. Dalam bahasa Mandarin itu san. San itu artinya repair, memperbaiki. Jadi kintsugi art itu sangat terkenal di Jepang. Ya, itu adalah seni untuk memperbaiki keramik. Nah, kita lihat pada abad ke-15, Shogun Jepang Ashikawa Yoshimasa itu mengirimkan kembali sebuah mangkuk teh ke Tiongkok untuk diperbaiki. Sayangnya mangkuk itu datang dalam keadaan sangat buruk. Karena itu, sang Shogun memikirkan cara agar barang pecah terlihat lebih indah dan bernilai estetik, yaitu menyambung kembali bongkahan bangku menggunakan pernis yang dicampur dengan emas, menghasilkan sebuah garis cantik berwarna emas yang menampakkan luka bekas. Jadi ini seni kintsugi namanya, kintsugi art. Nah, perhatikan, kintsugi is the Japanese art of mending broken objects using gold or silver epoxy. The Japanese believe that when something has suffered damage and has a history, it's become more beautiful. Dalam bahasa Indonesia dikatakan seni kintsugi Jepang ini adalah seni untuk memperbaiki objek yang pecah, ya, dengan emas atau silver. Dengan tujuan apa? Mereka percaya barang-barang yang pecah, yang punya nilai historis, ya. Jadi hidup kita ini, kalau kita ada melewati masa-masa kelabu, kita dapat satu pelajaran. Nah, itu luka-luka itu dihubungkan dengan emas, itu menurut orang Jepang lebih beautiful, ya, more beautiful, lebih cantik. Jadi hidup ini di dunia ini adalah perjalanan dari kelahiran, from birth to death, sampai ke kematian. Jadi kita ini dari B sampai ke D. Tetapi antara B dengan D itu ada C. Ya. Kita belajar kan A, B, C, D. Jadi antara B sampai D ada C. Apa itu C? C itu adalah choice, ada pilihan. Jadi antara hidup kita dan kematian kita banyak pilihan. Kita bisa meletakkan pilihan kita di antara hidup itu. Bagaimana cara kita melihat suatu masalah, itulah pilihan kita. Kita bisa meletakkan price di situ. Ya, antara B dengan D ada price. Jadi di sepanjang hidup kita ada Kristus. Jadi harusnya kita bangga.
Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia ada di sepanjang hidup kita, di sepanjang musim hidup kita. Jika kita tidak dapat mengubah keadaan, kita dapat memilih. We can choose how to see the problem. Dan bagaimana kita mengubah cara pandang kita. Ya. Uang itu selalu ada dua sisi. Jadi kita jangan melihat dari satu sisi saja. Ada rencana Allah di setiap kejadian yang terjadi, yang Tuhan izinkan. Karena tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh tanpa ada rencana Tuhan di dalamnya. Hari ini Tuhan memungut setiap serpihan hidupmu yang hancur berkebun diri. Bayangkan hari ini Tuhan menjadi Atsugi Art, ya, Kintsugi Art. Jadi Tuhan hari ini adalah orang yang ahli, yang mengambil serpihan hidupmu yang kita katakan, Tuhan aku udah hancur berkeping-keping. Tuhan katakan, aku memungut setiap serpihan hidupmu yang hancur berkeping-keping itu. Ia menyusun kembali setiap serpihan itu dengan hati-hati, merekatnya dengan kasihnya yang murni seperti emas. Semakin hancur kepingan itu, makin banyak emas kasihnya yang bertumpah di sana. Di tempat yang paling hancur itulah dijadikannya lebih kuat dan lebih indah. Jadi Bapak Ibu, Kintsugi Art, ya, itu dia merekatkan pecahan-pecahan keramik itu dengan emas. Makin hancur, emas di situ lebih banyak. Perhatikan, ya. Lihat di bagian belakang itu ada yang toka, ya. Nah, di situ emasnya lebih banyak. Perhatikan, keramik yang tadinya nggak pecah, enggak secantik ini. Setelah dipecah, ya, dia menjadi lebih cantik, lebih artistik. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar melihat dari satu sisi lain. Kita melihat bahwa Tuhan sedang merangkai sesuatu yang paling indah dalam hidupmu. Tuhan berkata kepadaku, masalah akan mengajarkan banyak hal kepadamu, maka belajarlah. Jadi Tuhan kasih satu masalah karena kita diminta belajar dari situ. Kita akan menjadi lebih pakar, kita akan menjadi lebih pintar melewati masa itu. Oke? Ia tidak akan pernah menghancurkan hidupmu. Sebab itu yakinlah, karena aku yang akan merajut kembali menjadi lebih indah. Tuhan hari ini menjadi perangkai keramik hidupmu. Kalau hari ini Bapak Ibu merasa, aku udah gak berdaya, hidupku sudah hancur berantakan, Tuhan katakan, hei, akulah perangkai seni kintsugi yang terbaik. Aku dapat merangkai hidupmu. Keramik itu tidak akan kembali lagi seperti semula. Keramik yang rusak itu nggak akan kembali seperti semula lagi. Tetapi setelah itu, setelah keramik itu pecah, Tuhan rangkai, itu menjadi lebih indah. Ada garis-garis histori. Ya, kita akan belajar, oh, itulah hidup. Kita punya sejarah. Mungkin luka-luka, tetapi luka itu hari ini Tuhan sedang balut dengan emas kasih-Nya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Broken things can become blessed things when you let God do your life. Jadi barang yang pecah itu akan menjadi berkat kalau kita izinkan Tuhan yang memperbaiki yang rusak itu.
Kita baca bersama-sama di 2 Korintus 4 ayat 17. Dan kiranya renungan pada hari ini memberkati kita semua. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tuhan memberkati kita semua. Amin.